Proses dan jenis membaca oleh kelompok 5. Saya, Fajrina Kusuma Handayani dari kelompok 5, Rombel 1. Saya, Anggita Sonyaruri dari kelompok 5, Rombel 1. Saya Iva Minatul Azaria dari Rombel 1, kelompok 5, NIM 21014210668. Proses membaca. Membaca merupakan suatu proses diri, mulai dari mata terangsang oleh tulisan atau bacaan atau simbol tertulis, sampai merespon rangsangan yang diterima. Proses membaca dapat digambarkan sebagai berikut. Proses pertama adalah proses mata terangsang oleh bacaan atau mata mencari rangsangan yang berbentuk tulisan. Proses kedua adalah saat yang ada di mata menerima rangsangan melalui mata. Syaraf menyampaikan rangsangan kepada otak merupakan proses yang ketiga. Proses keempat adalah otak merespon rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman, memahami bacaan, atau justru otak menafsirkan rangsangan yang diterimanya. Proses terakhir adalah otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif maupun pasif. Respon pasif adalah respon yang ada di dalam individu dalam bentuk memikirkan atau respon tak tampak. Sedangkan respon aktif adalah respon yang terlahirkan dalam bentuk tulisan atau lisan atau respon yang tampak. Gillett dan Temple tahun 1986 keduanya mengatakan bahwa reading is making sense of written language, atau membaca ialah memberi makna terhadap bahasa tulis. Jadi, menurut definisi ini, kegiatan yang paling mendasar dari proses membaca ialah membuat pengertian. Maksudnya adalah memproses dan menciptakan gagasan, informasi, serta imaji mental dari segala sesuatu yang dicetak. Memberi makna sering disebut dengan memahami. Supaya dapat memahami, kita harus menjalani berbagai proses yang sering sekali berlangsung secara simultan. Membaca seringkali dianggap sebagai kegiatan yang pasif. Namun, membaca bukanlah merupakan proses yang pasif, melainkan proses aktif. Artinya, seorang pembaca harus dengan aktif berusaha menangkap isi bacaan yang dibacanya, tidak boleh hanya asal menerimanya saja. Selanjutnya, proses membaca juga tidak selamanya identik dengan proses mengingat. Membaca bukan harus hafal kata demi kata atau kalimat demi kalimat yang terdapat dalam bacaan. Yang lebih penting adalah menangkap pesan atau ide pokok bacaan dengan baik. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya pada peringkat yang lebih tinggi, membaca itu bukan sekedar memahami lambang-lambang tertulis, melainkan sebagai proses memahami, menerima, menolak, membandingkan, dan meyakini pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh si pengarang. Membaca banyak dipengaruhi oleh tingkat kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pembaca. Jenis-jenis proses dalam membaca dibagi menjadi 5. 1. Membaca sebagai proses sensoris. 2. Membaca sebagai suatu proses psikologi. 3. Membaca sebagai proses perseptual. 4. Membaca sebagai proses perkembangan. 5. Membaca sebagai proses perkembangan keterampilan. Jenis-jenis proses membaca yang pertama ialah membaca sebagai proses sensoris. Kegiatan awal yang dilakukan oleh pembaca adalah menerima rangsangan yang berupa simbol-simbol tulisan. Rangsangan atau isyarat masuk lewat mata atau lewat saraf-saraf jari jika rangsangan berupa braille. Pembaca membedakan secara visual di antara simbol-simbol grafis huruf atau kata. Proses visual dapat diamati lebih jelas pada membaca permulaan. Permulaan membaca akan melakukan proses membaca secara struktural, analisis, dan sintesis. Yang pertama, membaca struktural. Membaca kata demi kata yang menyusun kalimat yang dibacanya. Kalimat dipandang sebagai susunan dari kata-kata yang berstruktur. 2. Membaca analisis. Membaca dengan cara menganalisis atau mengurai unsur bacaan yang besar. Kalimat yang dibaca menjadi kata-kata, kata-kata menjadi suku-suku kata, dan suku kata menjadi huruf-huruf. Yang ketiga, membaca secara sintesis. Membaca dengan cara merangkai unsur pembentuk bacaan yang kecil menjadi yang lebih besar, yaitu merangkai huruf-huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata-kata menjadi kalimat. Jenis yang kedua yaitu membaca sebagai suatu proses psikologi.
Membaca yang melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami suatu informasi. Unsur psikologi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal membaca meliputi inteligensi, usia mental, sikap, kemampuan persepsi, dan tingkat kemampuan membaca. Faktor eksternal meliputi jenis-jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian sikap, dan pertumbuhan fisik. Jenis yang ketiga yaitu membaca sebagai proses perseptual. Menurut Vernon, proses perseptual dalam membaca terdiri atas 4 bagian. 1. Kesadaran akan rangsangan visual. 2. Kesadaran akan persamaan pokok untuk mengadakan klasifikasi umum kata-kata. 3. Klasifikasi lambang-lambang visual untuk kata-kata yang ada di dalam kelas umum. 4. Identifikasi kata-kata yang dilakukan dengan jalan menyebutkannya. Jenis keempat yaitu membaca sebagai proses perkembangan. Kegiatan membaca pada dasarnya adalah proses perkembangan yang terjadi sepanjang hajat seseorang. Meskipun membaca merupakan proses perkembangan, geraknya tidaklah berada dalam jarak-jarak yang beraturan dan tidak perlu tertentu waktunya. Dalam upaya mencamkan membaca sebagai proses perkembangan, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. 1. Membaca merupakan suatu yang diajarkan, bukan suatu yang terjadi secara insidental. 2. Membaca merupakan suatu proses. Jenis yang kelima yaitu membaca sebagai proses perkembangan keterampilan. Jenis ini memiliki 3 sifat. 1. Keterampilan itu objektif. Hal tersebut dipandang objektif karena dalam perkembangannya tidak tergantung pada materi, metode, ataupun tingkatan-tingkatan akademis. Pandangan seperti itu tidak mempunyai arti penolakan terhadap adanya keterampilan dalam membaca proses yang sangat erat dengan kaitannya. 2. Keterampilan itu mempunyai sifat berlanjut. Meskipun keterampilan itu tidak terikat pada tingkatan kelas anak, namun kaitannya tetap tampak. Ini tidak berarti bahwa harus mengajarkan konsonan awal sebelum mengajarkan konsonan akhir, tanda titik sebelum tanda tanya, atau membaca fakta sebelum membaca untuk mencari ide utama. Anak akan mampu mencari materi sumber secara mandiri setelah menguasai keterampilan prasyarat. 3. Keterampilan itu bisa digeneralisasikan. Keterampilan dasar dalam membaca dapat digeneralisasikan sehingga anak yang telah menguasai keterampilan tersebut dituntut untuk dapat menerapkan kapan saja dan di mana saja. Dalam jenis ini ada 4 tahap perkembangan. 1. Dasar proses perkembangan keterampilan merupakan perkembangan konsep. Pengembangan konsep itu merupakan bank pengetahuan bagi anak yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mengambil informasi secara terus-menerus. Tahap yang kedua, tahap perkembangan merupakan pengenalan dan identifikasi. Pada waktu anak membina dasar-dasar konsep yang pertama, dia mulai menghubungkan konsep-konsep dengan stimuli tertentu. Contoh yang jelas mengenai ini adalah kegiatan membaca untuk pengenalan huruf dan kata. 3. Tahap perinterpretasi mengenai informasi. Dalam hal ini, interpretasi dibedakan menjadi 2 hal, yaitu literal dan intersial. Interpretasi literal merupakan interpretasi fakta ketika fakta itu dihadapkan. 2. Interpretasi inversial, yakni interpretasi hal-hal yang bersifat tersirat pada suatu fakta. Tahap perkembangan keempat ialah aplikasi dan generalisasi, memiliki dasar konsep yang layak dan menguasai keterampilan yang terlihat ke dalam rekognisi atau pengenalan, identifikasi, dan interpretasi informasi. Prosesnya belum tentu lengkap. Jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca ada 2. Yang pertama membaca nyaring, yang kedua membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan dalam membaca yang dilakukan dengan keras-keras di depan umum. Contohnya, membaca berita, berpidato, atau membaca indah seperti membaca puisi atau membacakan cerita. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca senyap atau membaca dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut. Membaca dalam hati
memiliki tujuan. Yang pertama, berkonsentrasi fisik dan mental. Yang kedua, membaca secepat-cepatnya. Yang ketiga, memahami isi. Yang keempat, menghayati isi. Dan yang kelima, mengungkapkan kembali isi bacaan. Membaca dalam hati dibedakan menjadi dua. Yang pertama, membaca ekstensif. Yang kedua, membaca intensif. Membaca ekstensif dibagi lagi menjadi tiga, yaitu membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Kemudian membaca intensif dibagi menjadi dua, membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Yang pertama tadi adalah membaca ekstensif. Membaca ekstensif dibagi menjadi tiga. Yang pertama, membaca survei. Membaca survei adalah kegiatan membaca ekstensif yang sebelum memulai membaca, kita meneliti dahulu. Mensurvei apa-apa yang akan kita telaah, mensurvei bahan bacaan yang akan kita gunakan dengan aturan survei pada umumnya. Tujuan dari membaca survei adalah mempercepat menangkap arti, mendapatkan abstrak, mengetahui ide-ide yang penting, melihat susunan bahan bacaan, mendapatkan minat perhatian yang saksama terhadap bacaan, memudahkan mengingat lebih banyak dan memahami lebih mudah. Yang kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas adalah jenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi. Tujuan dari membaca sekilas yakni mengenali topik bacaan, mengetahui pendapat orang lain dengan cepat, mendapatkan bagian penting tanpa harus membaca keseluruhan bacaan, mengetahui organisasi penulisan untuk penyegaran apa yang pernah dibaca, menemukan bahan dalam perpustakaan, dan mendapat kesan umum suatu buku atau artikel. Yang ketiga adalah membaca dangkal. Membaca dangkal adalah salah satu membaca ekstensif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalami dari suatu bahan bacaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang tidak terlalu dalam dari bacaan dan dilakukan demi kesenangan. Kemudian membaca intensif. Membaca intensif merupakan studi saksama, telaah teliti, serta pemahaman terinci terhadap suatu bacaan. Tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman yang diperoleh dari teks, menemukan pola-pola teks secara terstruktur, mengetahui maksud dan tujuan, kemudian sebagai sarana linguistik untuk mencapai tujuan. Nah, membaca intensif dibagi menjadi dua, membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi dibagi menjadi 4. Yang pertama, membaca teliti. Yang kedua, membaca pemahaman. Yang ketiga, membaca kritis. Dan yang keempat, membaca ide. Yang pertama adalah membaca teliti. Dalam kegiatan membaca ini perlu keterampilan-keterampilan sebagai berikut. A. Survei cepat untuk melihat organisasi dan pendekatan umum. B. Membaca seksama dan membaca ulang paragraf untuk menentukan kalimat judul dan perincian-perincian penting. C. Penemuan hubungan paragraf dengan keseluruhan tulisan membaca teliti mencakup 1. Membaca paragraf dengan pengertian. 2. Membaca pilihan yang lebih panjang. 3. Membuat catatan. Dan yang keempat, menelaah tugas. Dalam kegiatan menelaah tugas ini dibantu dengan metode SQ3R atau Survey, Question, Read, Recall, and Review. Selanjutnya, membaca pemahaman. Membaca pemahaman bertujuan untuk memahami isi bacaan. Membaca ini meliputi 1. Standar-standar atau norma kesastraan, literary standard. 2. Resensi tulis. 3. Drama tulis. Dan yang terakhir, pola-pola fiksi. Yang ketiga, membaca kritis. Membaca kritis adalah jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluasi, analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Proses membaca kritis dibagi menjadi 4. 1. Memahami maksud penulis. 2. Memahami organisasi dasar tulisan. 3. Dapat menilai penyajian penulis. Dan yang keempat, dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis bacaan sehari-hari. Yang terakhir yaitu membaca ide. Membaca ide adalah kegiatan pembaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Kemudian menurut Anderson, sebagaimana dikutip oleh Hagi Tarigan, membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dari suatu bacaan. A. Mengapa hal itu merupakan judul atau topik yang baik? B. Masalah apa saja yang dikupas atau dibentangkan dalam bacaan tersebut? C. Hal-hal apa yang dipelajari dan dilakukan oleh sang tokoh?
Dalam mencari ide-ide dalam suatu bacaan, kita dapat menikmati keunikan yang terkandung dalam bacaan tersebut. Agar dapat menjadi pembaca yang baik dan memahami ide-ide dalam bacaan tersebut diperlukan A. Tahu maksud umum mengapa dia membaca. B. Menguasai kecepatan membaca. C. Memahami apa yang dibacanya. D. Mengenal media cetak. Kemudian, membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, membaca bahasa asing. Tujuan utama membaca bahasa asing adalah mengembangkan daya kata dan kosakata. Dalam membaca bahasa asing, keterampilan yang harus dilatih adalah memilih serta mempergunakan kata-kata yang mengekspresikan makna secara jelas dan tepat. Yang kedua, membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca bacaan-bacaan berupa karya sastra. Tujuan utamanya adalah memahami seluk-beluk karya sastra yang dibaca. Kegiatan membaca sastra dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Apabila seseorang dapat mengenal serta mengerti seluk-beluk bahasa dalam suatu karya sastra, maka ia akan lebih mudah memahami isi karya sastra yang dibacanya. Demikian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.